Halo Bu Brigita dan teman-teman, selamat pagi berkah dalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Paulus Tianiko Valen, biasa dipanggil dengan nama Valen. Kemudian ada Ambrosius Suryawan yang biasa dipanggil dengan nama Surya. Kemudian ada Alfonsus Octavianus Hirlandao yang biasa dipanggil dengan nama Irlan. Dan ada saya sendiri, Putra Novianto Gari Pangestu, yang biasa dipanggil dengan nama Vian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tokoh dari mazhab Frankfurt yang bernama Jürgen Habermas. Nah, seperti apa kelanjutannya? Nah, kita mulai dari biografi singkat Jürgen Habermas. Berikut merupakan biografi singkat seorang filsuf Jerman, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir pada tahun 1929 di salah satu kota di Jerman yaitu Düsseldorf dan dibesarkan di sebuah kota dekat dengan Düsseldorf yaitu Gummersbach. Habermas mempelajari kesusastraan, sejarah, dan filsafat di Universitas Kota Göttingen. Selain itu, Habermas juga mengikuti kuliah psikolog dan ekonomi di universitas yang sama. Habermas kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Bonn dan mendapatkan gelar Doktor Filsafat pada tahun 1954. Baru pada tahun 1956, Habermas bekerja dengan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt, Jerman, dan menjadi asisten Adorno. Habermas belajar mengenai apa itu sosiologi dari Adorno, sampai akhirnya ia melakukan suatu penelitian dan hasil dari penelitian itu adalah buku yang berjudul Studien und Politik yang diterbitkan 1964. Pada tahun 61 sampai 64, tepatnya sebelum habilitation, Habermas diundang untuk menjadi profesor filsafat di Heidelberg. Kemudian pada tahun yang sama, Habermas kembali lagi ke Universitas Frankfurt untuk menggantikan Horkheimer sebagai profesor sosiologi dan filsafat. Habermas juga pernah mengajar di New School for Social Research di New York. Sebelumnya, pada awal 60-an, Habermas sangat populer dalam kalangan mahasiswa Jerman dan oleh kelompok sosial SDS atau Socialist Dutch Student Band karena dianggap apa yang dikatakan Habermas cocok dengan ideologi mereka. Namun seiring berjalannya waktu, ketika aksi-aksi mahasiswa sudah melewati batas dengan menggunakan kekerasan, Habermas tidak segan untuk mengemukakan kritiknya hingga pada akhirnya Habermas berkonflik dengan mahasiswa. Pada tahun 69, ia menerbitkan buku Protest Bewegung und Hochschulreform atau Gerakan Oposisi dan Pembaruan Perguruan Tinggi yang berisi evaluasi kritis tentang gerakan protes pada mahasiswa di tahun 1960-an. Pada tahun 1971, Habermas meninggalkan Frankfurt karena merasa tidak nyaman lagi mengajar di universitas tersebut. Dan kemudian, Habermas menerima tawaran untuk menjadi direktur di Max Planck Institute di Sternberg. Habermas bisa dikatakan menjalani periode yang sangat subur karena pada masa ini pemikiran filosofinya dianggap mencapai tahap kematangan. Setelah itu, Institut Max Planck ditutup. Habermas kembali ke Frankfurt sebagai profesor filsafat dan ia mengajar kembali di Universitas Frankfurt sampai masa pensiunnya di tahun 1994. Pada saat itu, meskipun sudah pensiun, Habermas sudah memiliki reputasi yang baik dalam dunia internasional, sehingga Habermas banyak diminta untuk menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah internasional. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pemikiran filosofis. Demi menciptakan sebuah pemahaman dalam membahas karya dari Habermas ini, barangkali kita bisa membedakannya menjadi 3 tahap. Tahap pertama kira-kira tahun 1960 hingga 1970. Di sini Habermas bergumul dengan masalah teori ilmu pengetahuan dan ia masih mencari-cari dalam memecahkan masalah-masalahnya yang ia geluti. Kemudian pada tahap kedua terjadi pada tahun 1970 hingga 1981. Di sini Habermas memilih pendekatan lain untuk mempelajari praksis komunikatif atau realitas sosial. Nah, pada tahap kedua ini nanti akan dijelaskan oleh saudara Hirlandao. Kemudian pada tahap ketiga, sejak 1981
Habermas menyajikan pemikirannya yang lebih matang dan menyeluruh tentang realitas kemasyarakatan, dimengerti sebagai praksis komunikatif. Pada tahap ketiga ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Surya. Dalam periode tahap pertama ini, Habermas mengkritik pandangan positivis tentang ilmu pengetahuan dan ia berusaha menghidupkan kembali pemikiran Marx dalam mengerti ilmu pengetahuan yang lebih kritis. Nah, di sini Habermas mengikuti jejak Max Horkheimer dan Theodor Adorno. Dalam buku Pengenalan dan Kepentingan Manusiawi, Habermas memperlihatkan bahwa manusia tidak memperoleh pengetahuan baru berdasarkan suatu hubungan netral terhadap kenyataan, tetapi bahwa dalam hal ini ia selalu dituntun oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian Habermas mengajukan pengertian kepentingan yang menjuruskan pengenalan. Dalam hal ini, Habermas membedakannya menjadi 3 macam kepentingan. Yang pertama, ada kepentingan pengenalan teknis. Pengenalan yang diperoleh berdasarkan kepentingan pengenalan teknis, seperti misalnya pengenalan ilmu alam dan pengenalan sosioteknologis, hanya dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah teknis. Kemudian yang kedua ada kepentingan pengenalan praktis. Nah, pengenalan yang diperoleh berdasarkan kepentingan pengenalan praktis, seperti misalnya pengenalan tentang masa lampau yang dicari dalam ilmu sejarah dan pengertian yang diupayakan dalam ilmu-ilmu hermeneutis atau ilmu penafsiran. Kemudian yang ketiga ada kepentingan pengenalan emansipatoris. Di sini seperti misalnya pengertian psikoanalitis dan teori-teori kritis tentang masyarakat, terarah pada emansipasi atau kebebasan dari keadaan kekuasaan serta ketergantungan, dan karena itu hanya dapat dijalankan dalam konteks proses-proses yang bertujuan meningkatkan emansipatoris. Dengan demikian, Habermas ingin menunjukkan bahwa pandangan ilmu pengetahuan positivistis dilatar belakangi usaha memutlakkan kepentingan pengenalan teknis. Padahal umat manusia masih mempunyai kepentingan-kepentingan fundamental yang lain daripada memperoleh pengetahuan teknis yang dapat diterapkan dalam proses-proses pekerjaan seperti dalam industri modern. Nah, itu dari tahap pertama yang terjadi pada tahun 1960 hingga 1970. Berikutnya adalah tahap 2 atau periode kedua yang berlangsung sejak tahun 1970 sampai 1981. Pada tahap ini atau pada periode ini, Habermas mengembangkan beberapa pemikiran pamungkasnya. Kita mulai dari yang pertama, yakni teori perbuatan tutur. Teori perbuatan tutur atau speech acts diambil alih dari filsafat bahasa Anglo-Sakson dan diolah lebih lanjut oleh Habermas. Kemudian dijadikan dasar untuk segala usaha teoretisnya. Lebih jauh tentang teori perbuatan tutur, sekurang-kurangnya ada 3 poin penting yang disampaikan Jürgen Habermas, yakni antara lain praksis komunikatif, yang kedua praksis strategis, dan yang ketiga adalah praksis simbolis atau ekspresif. Mari kita bahas satu-satu, mulai dari praksis komunikatif. Praksis komunikatif atau communication action sekurang-kurangnya berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama, atau dalam bahasa Bertens menuju pencapaian persetujuan dalam konteks kemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa setiap tindakan manusia itu diharapkan bermuara
pada pengkoordinasian atau konsensus bersama demi tercapainya keputusan-keputusan tertentu dalam setiap rencana mereka. Malahan, lebih jauh, Habermas berpendapat bahwa praksis komunikatif atau communication action menjadi kunci kerja hukum dan demokrasi. Selain itu, Habermas juga menganalisis sifat khusus dari praksis komunikatif dengan memanfaatkan teori perbuatan tutur atau speech acts dari John Austin dan John Searle. Bahwasanya inti pemikiran mereka adalah berbahasa atau berbicara harus dimengerti sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu, yaitu perbuatan tutur. Adapun setiap perbuatan tutur terdiri atas dua bagian, yaitu bagian proporsional yang menunjukkan fakta atau kenyataan tertentu, dan bagian performatif, di mana si penutur menjelaskan bagaimana kenyataan itu harus dipahami oleh si pendengar. Selebihnya, perubahan yang penting ditambah Habermas pada teori perubahan tutur tersebut adalah pendapatnya bahwa si penutur menyampaikan sifat komunikatif dari perbuatan tuturnya kepada si pendengar melalui klaim-klaim kesahihan atau validity claims yang terkandung dalam bagian performatifnya, yaitu klaim atas kebenaran or truth, ketetapan normatif atau normative rightness, dan keikhlasan atau truthfulness. Sederhananya dapat teman-teman lihat melalui tabel Communicative Competence in Habermas. Yang berikut adalah soal praksis strategis atau instrumental atau strategic action. Bahwa dalam konsep praksis strategis, seorang yang ingin membuat pihak lain melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dengan tujuan bahwa hendak tercapainya tujuan pribadi atau melawan maksud atau keinginan orang lain. Lebih lanjut, menurut Habermas, bekerja merupakan bentuk tindakan instrumental atau praksis instrumental, praksis strategis, dan memiliki maksud tertentu sebagaimana pemahaman dari praksis strategis yang sudah dijelaskan tadi. Dengan kalimat yang sederhana, dapat dikatakan bahwa praksis strategis yang termasuk juga salah satunya adalah bekerja, berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil orang lain. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa penekanan penting yang disampaikan oleh Habermas dalam atau terkait praksis strategis ini, yakni pembedaan antara work and interaction. Bahwa menurut Habermas, work and interaction sebagai dua entitas yang berbeda menjadi cara yang digunakan manusia untuk berhubung ke dunia sehingga membentuk pikiran sadar diri. Hal ini kemudian juga menjawab atau mengkritisi pemikiran Horst Holzer yang telah mengkritik Habermas terkait pemikiran Marx tentang masyarakat kerja atau masyarakat produktif, yang mana Marx menilai masyarakat sebagai hanya sebatas tenaga produktif belaka, tetapi Habermas menilai bahwa bukan hanya sebagai tenaga produktif yang dikembangkan, tetapi juga hubungan kemasyarakatan, termasuk komunikasi dan interaksi yang terjadi di dalam kerja setiap masyarakat. Lalu yang ketiga adalah praksis simbolik atau ekspresif. Sejauh yang kami temukan di beberapa literasi tentang pemikiran juga Jürgen Habermas, praksis simbolik atau ekspresif ini digambarkan sebagai ekspresi simbolik yang non-proporsional, seperti contohnya adalah menari. Tetapi persisnya dan secara eksplisit seperti apa praksis simbolik atau ekspresif ini kemudian tidak dijelaskan dalam pemikiran
Jürgen Habermas. Selanjutnya adalah poin kedua pemikiran Habermas di periode keduanya, yaitu teori argumentasi. Bahwasanya teori argumentasi ini berangkat setelah Habermas menganalisis tentang teori perbuatan tutur yang kemudian memungkinkan dia menciptakan suatu pandangan luas tentang rasionalitas. Nah, dalam teori argumentasi ini, yang dapat disebut benar adalah ucapan-ucapan yang dapat diterima berdasarkan konsensus nasional di antara pihak yang bersangkutan. Nah, konsensus rasional seperti apa itu? Ya, konsensus rasional itu bahwa setiap peserta diskusi mengemukakan pendapat yang relevan pada saat itu, sehingga setiap bentuk pengandaian yang muncul dapat dikritik, dievaluasi, bahkan bisa saja diubah atau diganti, dengan catatan bahwa para peserta menginginkannya. Adapun 3 syarat percakapan ideal menurut Habermas antara lain: yang pertama, peluang yang sama bagi setiap peserta dalam berargumentasi. Yang kedua, tidak ada perbedaan kekuasaan di antara peserta. Yang ketiga, menyampaikan argumen apa adanya sehingga tidak ada manipulasi apapun. Lalu lebih jauh, bahwa hal lain yang dibicarakan dalam teori argumentasi juga adalah terkait etika wacana atau discourse ethics. Bahwasanya etika wacana atau discourse ethics menjelaskan kesepakatan intersubjektif. Hukum dan legitimasi sebenarnya diperoleh orang-orang nyata dan bagaimana hukum memperoleh legitimasinya, yaitu melalui tindakan komunikatif. Etika wacana sendiri itu bersifat preskriptif dan dimaksudkan sebagai heuristik untuk memahami musyawarah aktual. Habermas juga beranggapan bahwa kehidupan sosial paling tidak membutuhkan koordinasi penyelesaian masalah. Maka kemudian etika wacana menjadi penting dalam pengaplikasian atau realisasinya, terutama dalam koordinasi penyelesaian masalah. Mengingat etika wacana adalah tindakan komunikatif yang menjadi refleksif atau sadar diri. Selain itu, adapun landasan sosial dan politik yang mendasari etika wacana mencakup 5 kategori dasar hak dan komunitas hukum, antara lain yaitu hak atas ukuran kebebasan yang sama. Yang kedua, jaminan menjadi anggota komunitas. Yang ketiga, hak jaminan perlakuan yang sama dalam komunitas. Yang keempat itu ada hak partisipasi dalam pembentukan pendapat dan kemauan. Dan yang kelima adalah hak-hak sipil. Nah, lalu yang terakhir itu ada teori evolusi sosial yang pada dasarnya memungkinkan Habermas tetap berpegang pada paham kemajuan di bidang kemasyarakatan tanpa terjerumus dalam optimisme sejarah yang suka dipertahankan. Nah, dalam teori evolusi sosial ini itu sekurang-kurangnya berbicara tentang perbedaan antara 2 macam proses. Yang pertama itu proses belajar secara teknis atau penguasaan alam lebih besar, dan proses belajar komunikatif menghasilkan perbaikan kualitas komunikatif dari relasi-relasi di antara manusia. Kedua proses belajar juga ditandai dengan logika tersendiri, bahwa kemajuan dalam penguasaan alam tidak secara otomatis membawakan kemajuan di bidang relasi-relasi komunikatif, dan demikian pun sebaliknya. Selanjutnya pada tahap ketiga, dalam tahap ini terdapat 2 peranan sentral, yakni dunia kehidupan dan sistem. Paham dunia kehidupan diambil alih dari pemikiran Edmund Husserl. Dunia kehidupan meliputi semua pengandaian dan anggapan yang diterima begitu saja tanpa dipersoalkan. Dunia kehidupan inilah yang melatar belakangi kita dalam komunikasi di dalam masyarakat. Dunia kehidupan seolah-olah tersimpan dalam kebudayaan kita
dan menjadi konteks di mana perbuatan-perbuatan komunikatif berlangsung. Dengan kata lain, praksis komunikatif tidak berlangsung dalam vakum, melainkan menimba dari sumber daya yang tersedia, kebudayaan, institusi, kepribadian, dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikatif untuk mencapai persetujuan. Semuanya itu membentuk dunia kehidupan yang melatar belakangi dan menopang praksis komunikasi. Tetapi komunikasi sosial yang bersumber pada dunia kehidupan tidak cukup untuk mempertahankan masyarakat. Kebutuhan hidup harus dipenuhi. Pertahanan material masyarakat terjadi melalui pekerjaan. Dalam masyarakat dulu, pertahanan komunikatif dan material bercampur. Pekerjaan seolah-olah berlangsung dalam dunia kehidupan. Tetapi dalam masyarakat modern, pertahanan komunikatif dan pertahanan material terpisah. Pertahanan material terjadi sebagian besar dalam wilayah kemasyarakatan yang oleh Habermas disebut sebagai sistem. Sistem ini terdiri dari dua subsistem, subsistem ekonomis dan subsistem politik. Dalam subsistem ini, manusia tidak bergaul secara komunikatif, melainkan dengan cara strategis, yakni tidak mengejar persetujuan satu sama lain berdasar alasan yang bisa dikritik, melainkan berusaha merealisasikan tujuan pribadi seperti meraih keuntungan. Dengan begitu, praksis komunikatif sudah tersingkir dari konteks sistem, karena dikuasai oleh hubungan-hubungan kapitalis yang menjadi penentu pertahanan material dalam masyarakat modern. Dunia kehidupan dijajah oleh sistem. Namun demikian, hal itu belum berarti bahwa dunia kehidupan bukan tanpa harapan apapun. Munculnya gerakan-gerakan sosial, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan perdamaian dapat mengerahkan potensi rasional dan praksis komunikatif melawan imperialisme sistem. Jadi demikian beber kita dan teman-teman untuk presentasi kami tentang Jürgen Habermas dan pemikiran-pemikiran filosofisnya. Ada banyak hal yang kami temukan tentang Jürgen Habermas, tetapi barangkali tidak kami tuangkan sepenuhnya dalam presentasi kami kali ini, karena butuh pemahaman yang cukup serius untuk memahami pemikiran-pemikiran filosofis dari Jürgen Habermas sendiri. Tapi pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Baru Gita dan teman-teman yang sudah mau mendengarkan dengan setia presentasi kami hari ini. Terima kasih.